menuasakan berpikir-pikir ya, berpikir alat, dosen dan lain sebagainya. Mungkin anak kita ini calon penggantinya B.J. Habibie. Amin. Yang kedua, ada orang itu yang cerdasnya di visual spasial. Jadi nggak ada lagi orang tua yang mengatakan begini, kenapa sih sekolah kerjaannya teh ngegambar, mewarnai gitu ya. Padahal itu adalah salah satu kecerdasan. Orang visual itu spesifiknya dia bisa diarahkan ke gambar, mewarnai, desain dan lain sebagainya gitu kan. Di sini banyak sekali alat peraga untuk merangsang kecerdasan visual spasial itu. Selain itu, orang visual itu biasanya orangnya visioner, punya pandangan jauh ke depan. Anaknya banyak ide, banyak usul. Ada yang begitu Bu anak? Orangnya visioner ya, punya pandangan jauh ke depan. Ada kalanya sering debat dengan banyak protes kepada mamanya. Mah, padahal ini nyimpennya jangan di sini loh. Saya punya keponakannya, dia linguistik sama visualnya tinggi dua-duanya Bu, ampun. Kalau ke rumah, wah, ini harusnya jam dinding jangan di sini deh, Wak. Ini pantasnya di sini loh. Nanti waktu tipinya jangan di sini. Ya Allah, kalau kita nggak ngerti anaknya cerdas visual, pengennya apa Bu? Marah. Nggak berlaku tuh redam amarah tuh Bu. Nah jadi salah satunya kita harus mengetahui kecerdasan juga supaya pola asuh kita tepat kepada anak kita. Gitu ya Bu ya, oke. Ketiga Bu, oke, visual dulu ya. Kalau diarahkan, anak kita ini bisa menjadi seorang desainer, arsitek gitu. Apa jadi apapun biasanya orangnya visioner, punya pandangan jauh ke depan ya Bu ya. Mungkin anak ibu itu calon penggantinya Kang Emil gitu ya. Atau desainer Ivan Gunawan dan lain sebagainya. Ketiga, ada orang yang cerdas itu di linguistik. Linguistik itu kemampuan untuk berbicara. Namun untuk menyampaikan sesuatu. Cuma linguistik memang terbagi dua Bu. Ada verbal, ada non verbal. Kalau verbal itu kelihatan anaknya cerewet, bawel begitu. Kalau non verbal nggak begitu cerewet sih, tapi sekalinya ngobrol tuh nyambung kayak orang dewasa. Sering menemukan anak-anak seperti itu Bu. Jadi kalau ngobrol uslek gitu ya, atau kan baru juga bu guru ngangap gitu kan, mau menjelaskan sesuatu dia udah nimpal begitu. Oke, kalau kita tahu dia anaknya cerdas linguistik, coba kita fasilitasi. Oke, boleh kamu cerita dulu. Wah, dia ngabisin waktu, stop. Sekarang giliran bu guru yang bercerita umpamanya. Tapi kita paham, itu bukan anak yang nggak sopan, yang nyelek omongan guru umpamanya, yang memang kecerdasan linguistiknya yang sangat tinggi. Ya, jelas ya? Oke, orang linguistik itu kalau diarahkan, kalau verbalnya itu bisa jadi pengacara, penceramah gitu, wartawan. Mungkin anak ibu calon penggantinya Najwa Shihab, Mamah Dede gitu kan. Kalau non verbalnya penulis gitu ya Bu ya, Tere Oye, Asma Nadia, Mario Teguh mungkin dan lain sebagainya. Tuh, keren gak Bu? Beda halnya kalau kita tidak mengetahui potensi anak kita. Ada anak cerewet, ih kamu mau budak tengnya ngeragen, ngomong melulu. Jadi pasti ketika mindset kitanya negatif, yang kita ucapkan itu adalah kata-kata negatif. Jadi fungsi mengetahui kecerdasan anak kita ini adalah untuk merubah mindset yang negatif menjadi mindset yang positif. Begitu. Selanjutnya Bu, ada anak yang cerdasnya itu di musikal. Kerjaannya tatalu, nyanyi gitu ya. Kadang membuat orang tuanya berisik. Oke, ya. Musikal itu prinsipnya begini Bu. Orangnya itu bisa ke tata suara, bisa ke nada, bisa ke irama gitu kan. Jadi kalau musikal tinggi, logika tinggi itu biasanya ke bermain musik Bu. Ya, kalau musikal tinggi, kemudian linguistik tinggi, itu biasanya ke nyanyi, ke tarik suara. Kalau musikal tinggi, logikanya biasa, linguistiknya biasa, itu minimal ke tata suara, Bu. MC, pidato, jadi retorika menyampaikan sesuatu yang oke, ya. Korea itu biasanya kalau perpaduannya musikal dengan linguistik, kayak gitu, ya. Oke, mungkin anak ibu calon penggantinya Muhammad. Tahu Bu Muhammad? Tahu. Oke. Mori ya, Melly Guslow. Tahu Melly Guslow? Melly Guslownya tahu Ibu. Tahu. Oke, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada orang yang cerdas itu di body kinestetik. Nah, biasanya orangnya aktif, energik, lincah, nggak mau diem. Kadang menjadi bulan-bulanan orang tua yang lain. Ya Bu ya? Tinggalikan jangan makan budak eta. Disorot gitu ya. Atau di sekolah lain nih Bu ceritanya, ada bu guru yang bilang begini, alhamdulillah
si A nggak masuk. Jadi damai. Aduh, nggak segitunya kali Bu ya. Baik. Kode kinestetik itu ada dua Bu, ada motorik kasar, ada motorik halus. Kalau motorik kasar ya tadi biasanya aktif, energi gitu ya Bu ya. Kalau motorik halus nggak begitu aktif sih, tapi kreativitas tangannya ya oke. Nah dalam diri seseorang itu ada kalanya muncul dua-duanya, ada kalanya muncul salah satunya. Jadi kita tinggal diobservasi anak kita tuh lebih muncul di mana ya. Kemudian selanjutnya ada orang yang cerdasnya itu di intrapersonal, kecerdasan menghadapi diri sendiri, dan di interpersonal, kecerdasan menghadapi orang lain. Jadi tahu bagaimana bersikap dan memperlakukan orang lain. Inter itu kalau di profesi tidak jauh berbeda ya Bu ya. Pengusaha, wira swasta, kayak gitu ya. Psikolog, ustadz dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada orang yang cerdas itu di naturalis. Naturalis itu yang berhubungan dengan alam, lingkungan. Jadi dia seneng hewan biasanya, seneng tumbuhan, ngebolang, berpetualang kayak gitu. Kalau diarahkan, dia itu bagusnya kalau guru tubuh, guru biologi, guru kimia, guru fisika. Kalau mau praktisi kesehatan, kebidanan, apoteker, farmasi is okay. Kalau bisnis, pertanian, peternakan, perikanan is okay. Jelas Bu sampai di sini? Jadi selain daripada untuk anak usia dini ini mengetahui kecerdasan ini untuk bagaimana mengasuhnya, menghadapinya, merubah mindset yang negatif menjadi mindset yang positif. Next di usia SD kita akan lebih memberikan warna kepada anak kita. Kita harus lebih bisa menanamkan energi yang lebih positif lagi kepada anak kita. Nah, kamu cerdas jadi ini loh, kamu bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini dan lain sebagainya. Jadi nggak lagi anak SD kalau ditanya cita-citanya semuanya jawabnya menjadi dokter.